4th of July, libur untuk Amerika tapi bukan berarti libur untuk semua market. Jadi kita akan coba lihat dari efek berita lainnya yang memungkinkan untuk menjadi sentimen market atau penggerak market. Ya, ada kabar bagus dari RBA yang ternyata mereka mempertahankan suku bunga kurang lebih di angka 4,10% dan juga ada kabar bagus dari Jepang. Apa itu? Kita lihat uraiannya berikut ini. Ya, fokus minggu ini tertuju kepada OPEC meeting yang akan dilakukan tanggal 5 dan 6 Juli. Itu berarti di hari Rabu dan juga Kamis, dan kita belum tahu apa yang akan diputuskan oleh mereka. Tapi perkiraan kami juga sama dengan halnya para pengamat, di mana kemungkinan OPEC atau negara-negara produsen akan tetap mempertahankan pemangkasan produksi sampai at least di akhir tahun 2023. Dan kabar terbaru adalah Arab Saudi dan Rusia, yang nanti kita akan lihat apakah mereka berhasil mengangkat harga minyak tersebut atau tidak. Kemudian ada FOMC minutes di hari Rabu atau Kamis dini hari. Tapi hati-hati teman-teman, ini adalah hal yang sudah pernah dan sering kita ingatkan bahwa FOMC minutes bukan berarti laporan kebijakan suku bunga. Karena apa yang terjadi dalam minutes itu adalah risalah atau kurang lebih catatan yang dihasilkan dari keputusan pertemuan sebelumnya. Itu berarti mengacu kepada pertemuan bulan Juni, di mana saat Fed mempertahankan suku bunga acuan, lalu kemudian juga mereka memberikan isyarat bahwa mereka masih memiliki 2 peluru kembali di sisa tahun 2023. So, FOMC minutes saya rasa seharusnya bisa kita abaikan. Andai kata tidak ada perubahan apapun, tapi yang akan dinantikan oleh pasar adalah clue terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil di bulan Juli. Kemudian dari data ekonomi manufacturer dan juga survei PMI, ya, service PMI dari semua kawasan. Salah satunya sudah dirilis tadi malam, yaitu terkait dengan ISM Manufacturing PMI yang kurang lebih ternyata datanya lebih lemah, dan itulah yang mengakibatkan kenapa dolar melemah, dan akhirnya kita bisa melihat pantulan yang sangat energik dari emas. Nah, kemudian di hari Jumat, US Non-Farm Payroll, kemudian juga Unemployment Rate. Keduanya adalah data yang sangat dinantikan oleh Fed, termasuk juga para pelaku pasar. Karena hal ini kaitannya adalah dengan kebijakan apa yang akan diambil berikutnya di pertemuan bulan Juli, kurang lebih di akhir bulan ini. Ya, tanggal 26, tanggal 27 adalah keputusan yang akan kita nantikan, dan kita akan coba lihat dari data ADP terlebih dulu di hari Kamis. Karena begitu market Amerika libur di hari Selasa, maka data ekonomi yang seharusnya dirilis di hari Rabu mundur 1 hari ke hari Kamis. Beruntungnya non-farm payroll akan tetap dirilis di hari Jumat, so pastikan Anda untuk berhati-hati dan siapkan peluru, kemungkinan fokusnya adalah di hari Jumat nanti. Ekonomi kalender hari ini, kalau kita lihat dari beberapa data, ternyata yang paling tinggi adalah RBA. Keputusan suku bunganya yang sangat mengejutkan. Diekspektasikan atau diharapkan kenaikan 25 basis point, tapi ternyata tidak terjadi dan bahkan mereka cenderung bertahan di angka 4,10%. Oke, kita lihat. Beberapa waktu sebelumnya di pertemuan bulan Juni ada kabar terkait dengan RBA ataupun BOC kala itu menaikkan suku bunga, dan akhirnya diikuti dengan Fed yang mempertahankan suku bunga karena berbasis kepada RBA sebelumnya yang mempertahankan suku bunga. Nah, apakah pola tersebut justru akan kembali terulang? Kalau memang ternyata dalam hal ini adalah RBA mempertahankan suku bunga, mungkin nggak kalau misalkan Fed di bulan Juli juga kembali menaikkan suku bunganya? Nah, ini berarti kaitannya di bulan September bisa saja mereka mempertahankan suku bunga. Oke, kita lihat sejenak dari jadwal ekonomi kalender sebelumnya, di mana kalau kita bandingkan antara RBA dan juga Federal Reserve dalam 5 atau 6 kali pertemuan sejak bulan April sampai Juli. Untuk RBA, kalau Anda lihat polanya adalah unchanged di angka 3,6%, kemudian naik suku bunga menjadi 3,85%, kemudian naik lagi sampai menjadi 4,10%, dan akhirnya unchanged tadi pagi. Nah, kalau kita lihat dengan Federal Reserve, maka kemungkinannya kalau kita lihat di pertemuan bulan Maret, mereka menaikkan, lalu kemudian juga bulan Mei menaikkan 25 basis point, lalu kemudian bulan Juni juga akhirnya mempertahankan. So, kita lihat di sini polanya baru 1 kali Fed mempertahankan suku bunga. Mungkinkah nantinya akan terlihat berikutnya adalah naikkan lebih dulu, itu berarti bulan Juli, kemudian di bulan September bisa saya menaikkan kembali, dan itu berarti sesuai dengan dot plot, tentunya 2 kali kenaikan sisa 2023, lalu kemudian unchanged di sisa tahun 2023. Atau malah sebetulnya Fed tidak perlu menaikkan 2 kali, cukup 1 kali di bulan Juli, dan itu semua tergantung data non-farm payroll. Itu sebabnya saya minta Anda untuk tetap fokus sampai hari Jumat. Jangan lengah, jangan gegabah, karena kemungkinan bisa saja terjadi apapun itu.
terkait dengan Juli, kemungkinan 90% diperkirakan akan menaikkan suku bunga. Kenapa? Karena data bulan lalu atau data minggu lalu, lebih tepatnya GDP, menunjukkan angka yang relatif lebih kuat. Ya, saya rasa PCE kemarin Jumat bisa memberikan relaksasi. Tapi kalau kita pertimbangkan terkait dengan GDP yang masih tetap kuat, berarti ekonomi Amerika masih tetaplah solid. Ya, kita tinggal harapkan dari lapangan pekerjaan, di mana hari Kamis klaim pengangguran mingguan akan memberikan gambarannya juga, termasuk ADP dan akhirnya tertuju kepada unemployment rate ataupun non-farm payroll. Ya, kabar terbaru dari Arab Saudi dan juga Rusia yang memberikan kabar cukup positif terkait dengan kebijakan mereka. Arab Saudi melakukan perpanjangan dari pengurangan produksi mereka dan diperkirakan akan tetap naik sampai 1 bulan ke depan atau dipertahankan dengan kebijakan 1 juta barrel per hari. Ini berarti dengan pemangkasan produksi tambahan seharusnya menjadi pasokan yang relatif langka atau relatif jarang. Tapi masalahnya adalah dari Rusia. Mereka memang melakukan pengurangan pasokan dan itu akan dilakukan di bulan Agustus sebanyak 500.000 barrel per hari. Yang menjadi masalah adalah Rusia fokusnya adalah pada pengurangan ekspor mereka, bukan pada produksi mereka. So, apakah ini akan berdampak hal yang sama dengan pengurangan terkait dengan produksi atau pengurangan terhadap pasokan ekspor mereka? Nah, itu yang harus kita amati, tapi memang kalau kita lihat dari pergerakan harga minyak, banyak hal yang masih menjadi pertimbangan, termasuk salah satunya dari sisi teknikal yang sulit sekali mendapatkan kenaikan di atas level 72 atau bahkan 73. Tadi malam kita melihat buktinya, dia sudah spike sampai 71.70-an, tapi kemudian ditutup turun mendekati level 69 kembali atau kurang lebih di atas 70. Nah, kita akan lihat nanti apakah dia akan memiliki kemampuan tersebut atau tidak dalam at least 2 hari ke depan. Ya, ini adalah tanda-tanda apakah Kementerian Keuangan sudah memberikan isyarat mereka siap melakukan intervensi atau tidak. Ada hal yang cukup bagus di sini, kaitannya adalah minta izin kepada Amerika yang memiliki dolar. Ya, ini guna untuk menghindari cap dari Amerika yang dikatakan sebagai negara manipulatif. Ya, Amerika telah mencap China dan juga beberapa negara lainnya sebagai negara yang memanipulasi mata uang. Dan Jepang tidak ingin melakukan hal tersebut sehingga mereka memutuskan untuk berkoordinasi kepada Amerika. Dalam hal ini, kalau memang terjadi kesepakatan antara Amerika dan Jepang, lalu kemudian juga dengan bank sentral lain seperti ECB, maka mungkin kita akan menekan yang namanya intervensi terkoordinasi. Dan ini adalah dampak yang cukup kuat dibandingkan dengan intervensi sendiri. Tentunya, kalau kita ingat, beberapa minggu terakhir atau dalam 2 minggu terakhir beruntun, kita cuma mendapatkan intervensi verbal dari Kementerian Keuangan Jepang. Hasilnya, kita mungkin hanya melihat USD Japanese Yen turun sekitar 70-100 poin, tapi kemudian dia berbalik lagi dalam beberapa jam berikutnya. Dan lalu kemudian kalau kita bicara tentang intervensi BOJ, memang juga cukup efektif. Terserah apakah dia akan melakukan sell USD Japanese Yen atau malah memperlebar jarak atau batasan antara Japanese Government Bond Yield. Nah, tentunya itu juga memberikan dampak yang cukup signifikan. Di bulan lalu, kita sempat melihat USD Japanese Yen sempat tertekan kurang lebih sampai 300 poin lebih. Nah, intervensi terkoordinasi harusnya bisa memberikan dampak yang jauh lebih signifikan. Jadi kita akan nantikan, karena intervensi ini harusnya bisa muncul sewaktu-waktu tanpa kita ketahui dan tanpa kita sadari. Tapi yang jelas secara teknikal, level 144, 145, 146, atau bahkan 147 adalah level-level yang harus diwaspadai, dan kemungkinan spekulan sudah mengerti apa yang diperingatkan oleh Kementerian Keuangan Jepang bahwa mereka siap untuk melakukan intervensi, tidak senang dengan para spekulan yang terus menekan Japanese Yen. So, kira-kira apakah minggu ini akan terjadi kejutan atau tidak? Semua bergantung kepada data ekonomi, tapi jangan lupakan bahwa intervensi terkoordinasi dari Jepang juga akan berdampak signifikan terhadap selain USD Japanese Yen, tentunya bisa saja berdampak pada gold, di mana USD Japanese Yen dan gold biasanya berlawanan arah.